Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suprayogi dengan NIM 2303060003 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat pada mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Penny Patriani, SPT MP IPM ASEAN Eng. Sebelumnya, udah tahu belum apa itu metabolisme dan karbohidrat? Jadi, metabolisme adalah keseluruhan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan berbagai reaksi kimia yang saling terkait dan diatur dengan ketat oleh tubuh. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya adalah pemecahan glukosa menjadi karbon dioksida dan air untuk menghasilkan ATP atau energi. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan energi. Contohnya adalah pembentukan glikogen dari glukosa untuk disimpan sebagai cadangan energi. Sedangkan karbohidrat adalah salah satu dari 3 nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh, selain protein dan lemak. Mereka merupakan sebuah sumber energi utama bagi tubuh dan ditemukan dalam makanan seperti roti, nasi, pasta, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Karbohidrat terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, monosakarida. Monosakarida berupa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini adalah bentuk paling sederhana dari karbohidrat. Kedua, disakarida berupa sukrosa, contohnya gula tebu, maltosa, contohnya sirup, dan laktosa, contohnya susu. Terbentuk dari 2 monosakarida. Dan ketiga, polisakarida berupa pati atau amilum, glikogen, dan selulosa. Terbentuk dari banyak monosakarida. Jadi metabolisme karbohidrat adalah serangkaian reaksi biokimia yang kompleks yang terjadi dalam tubuh kita, mulai dari glikolisis hingga pembentukan glikogen. Proses ini memecah dan mengubah karbohidrat menjadi bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel-sel kita. Metabolisme karbohidrat melibatkan beberapa tahapan yang terkoordinasi dengan baik, dimulai dari glikolisis hingga regulasi hormon. Mari kita bahas masing-masing tahap dengan lebih rinci. Langkah yang pertama dalam metabolisme karbohidrat adalah glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi metabolik yang terjadi dalam sitoplasma sel dan merupakan bagian dari proses pemecahan glukosa menjadi energi. Proses ini terdiri dari 10 langkah reaksi dimulai dengan glukosa dan menghasilkan 2 molekul pirofat ATP dan NADH. Berikut ini adalah gambar dari proses glikolisis. Glikolisis adalah reaksi non-oksidatif sitoplasma untuk degradasi glukosa yang terdiri dari 9 proses. 1 glukosa menghasilkan 8 ATP selama glikolisis. Glikolisis terjadi dalam 2 fase, yaitu fase persiapan dan fase pembayaran. Pada fase persiapan, HK dan PFK mengkonsumsi 2 molekul ATP, sedang pada fase pembayaran, gliserol dehidrotrifosfat dehidrogenase, fosfogliserat kinase, dan PK menghasilkan 10 ATP melalui produksi 2 NADH2 sama dengan 6 ATP dan 4 ATP. Selanjutnya, gluconeogenesis. Ketika persediaan glukosa rendah, tubuh mengaktifkan gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses di mana molekul non-karbohidrat meliputi pirufat, laktat, gliserol, alanin, dan glutamin diubah menjadi glukosa di hati, ginjal, otak, testis, dan eritrosit. Gluconeogenesis
adalah proses kebalikan dari glikolisis dan sebagian besar terjadi di sitoplasma, dimulai dari konversi pirufat menjadi oksalat di mitokondria menggunakan TC dan biotin sebagai koenzimnya. Pada reaksi selanjutnya, oksalat diubah menjadi malat menggunakan MDH dan NADH2. Proses ini terjadi di mitokondria dan merupakan kebalikan dari siklus Krebs. Gluconeogenesis aktif ketika terjadi kekurangan pasokan glukosa, misalnya pada kondisi kelaparan dan diabetes yang berkepanjangan, di mana tubuh menggunakan lemak dan asam amino sebagai pengganti karbohidrat. Selanjutnya, asam pirufat dari glikolisis memasuki siklus Krebs di dalam mitokondria. Di sini molekul karbon dari asam pirufat diubah menjadi CO2 menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk NADH dan FADH2. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim alkotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, kemudian suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga dengan magnesium dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, pada tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon rangkap 2 sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kedelapan, kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dan akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Selanjutnya, glikogenesis dan glikogenolisis. Glikogenesis adalah proses sintesis glikogen, yaitu polimer glukosa yang terjadi ketika kadar glukosa darah tinggi. Ini melibatkan penyimpanan glukosa berlebih dari darah ke dalam hati dan otot untuk digunakan nanti sebagai sumber energi. Sementara itu, glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa yang terjadi ketika kadar glukosa darah rendah dan tubuh membutuhkan energi tambahan. Ini terjadi terutama di hati dan otot, di mana glikogen dipecah menjadi glukosa untuk digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar. Selanjutnya, regulasi hormon. Regulasi hormon memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat. Regulasi hormon melibatkan interaksi kompleks antara berbagai hormon dalam tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan fungsi normal. Beberapa hormon yang terlibat dalam regulasi metabolisme glukosa meliputi yang pertama, insulin. Merupakan hormon yang disekresikan oleh sel-sel beta pankreas yang merangsang penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh dan menyimpannya sebagai glikogen di hati dan di otot. Yang kedua, glukagon. Merupakan hormon yang disekresikan oleh sel-sel alfa pankreas yang merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa dalam proses glikogenolisis ketika kadar glukosa darah rendah. Yang ketiga, adrenalin. Merupakan hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres atau aktivitas fisik yang meningkat. Ini meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang glikogenolisis dan gluconeogenolisis. 4. Kortisol merupakan hormon steroid yang juga dilepaskan oleh kelenjar adrenal sebagai respon terhadap stres. Kortisol meningkatkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan glucogenolisis dan gluconeogenesis. Regulasi hormon ini sangat penting untuk mempertahankan homeostatis glukosa dalam tubuh dan memastikan pasokan energi yang cukup untuk berbagai fungsi seluler. Maka dari itu dapat disimpulkan
Metabolisme karbohidrat sendiri merupakan proses penting dalam tubuh makhluk hidup yang mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel-sel. Dalam proses ini, karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang kemudian diolah menjadi energi melalui berbagai jalur metabolik di dalam tubuh. Keseimbangan metabolisme karbohidrat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk pengaturan kadar gula darah. Gangguan dalam metabolisme karbohidrat dapat berdampak negatif pada kesehatan, termasuk resiko penyakit kronis seperti diabetes. Oleh karena itu, menjaga pola makan seimbang dan gaya hidup aktif dapat membantu menjaga metabolisme karbohidrat yang sehat dan mendukung kesejahteraan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.